Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Engkau luar biasa mengasihi kami Tuhan. Bahkan Engkau rela mati supaya kami menjadi milik-Mu Tuhan. Darah-Mu yang mahal Engkau curahkan untuk membeli kami. Kami bersyukur Bapa. Berikan kami hati yang menyembah Engkau. Berikan kami hati yang taat, yang mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Berkali Engkau menyatakan cinta-Mu malam hari ini bagi kami. Sucikan setiap hati kami, tahirkan agar kami boleh melihat Tuhan. Kami boleh melihat kebesaran kemuliaan-Mu dalam setiap ibadah kami. Urapi kami semuanya, memuliakan Engkau Tuhan. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator singer. Layakkan kami, urapi kami, layan peletan, layan perjamuan suci, dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Mari Kau pakai urapi hamba-Mu Tuhan, limpahkan firman-Mu yang sangat kami butuhkan di akhir zaman ini. Pernyataan kasih-Mu bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini diberi kekuatan. Engkau tolong untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala kesusahan pergumulan mereka. Nyata pertolongan Tuhan. Lingkungan kami ini berkati Tuhan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang mengasihi kami, yang berkenan hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dan jika ada fase-fase kegelapan, roh-roh jahat di udara, apapun bentuknya pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami saat-saat beribadah, bersatu hati kami menolak mengusirnya dalam nama Yesus dan akan keluar dari neraka oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur dan beralaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang menyatakannya bagi kita malam hari ini. Kita masih boleh datang di hadirat-Nya untuk menikmati kasih-Nya yang besar yang akan dicurahkannya bagi kita umat-Nya. Kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, tarikku cepat mengikut-Mu. Cepat mengikut
di tengah badai, masa-masa yang sukar, kita boleh memuliakan Tuhan, kita boleh mengucap syukur dalam segala hal, kita berkemenangan. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, kasih Allah melingkupi saya. Dengan sukacita kita angkat pujian ini, sehingga kita semua bangkit berdiri. Haleluya. kasih Allah yang tiada terukur. Masih tangkap pujian kita kepada Tuhan, bersorak-sorai.
hari ini lewat firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita rasakan kasih dan perhatian Tuhan bagi kita semua yang nyata lewat firman yang diperdengarkan di tengah-tengah kita malam hari ini. Saya ingin kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Engkaulah Tuhan. sampai kepada kehidupan yang kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kami menyembah-Mu, kami bersyukur, kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati firman-Mu Tuhan, merupakan kebutuhan kami yang terutama. Karena oleh firman-Mu lah menjamin kehidupan kepada kami. Bahkan firman-Mu melahirkan kami Tuhan, sehingga kami mendapat kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi pendengaran kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami yakini, sampai firman-Mu menjadi praktek di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini buat kesempatan yang Engkau berikan.
Jika masih ada kuasa kegelapan apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini, ketenangan dan damai sejahtera untuk menerima firman dan perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara malam hari ini menikmati kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberikan bagi kita tubuh yang sehat sehingga malam ini kita menikmati berkat Tuhan lewat firman pengajaran dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kita saudara-saudara sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Ya, kita diberkati Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah berada di bulan Desember tahun 2021 ini. Saudara-saudara, kita rasakan 1 tahun penuh kita ditolong oleh Tuhan melewati banyak masalah, ya, melewati banyak pergumulan. Saudara-saudara, itu sudah pasti kita hadapi di tahun-tahun ini. Dan ternyata jika bisa masih ada kita hari ini di hadapan Tuhan, semua karena kasih-Nya, semua karena pertolongan Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan dari diri kita, yang kita banggakan adalah Kristus yang selalu menolong hidup kita. Bahkan di tahun mendatang yang akan kita hadapi, saudara-saudara, tentu tantangan makin berat, masalah makin berat, kesukaran-kesukaran akan semakin berat kata firman. Tetapi jika kita bersama dengan Kristus, apapun itu, apapun masalah itu selalu memberikan kekuatan bagi kita, dan kita pasti akan menjadi pemenang saudara-saudara sekalian. Dan itulah sebabnya karena kita sudah berada pada suasana Natal di tahun 2021 ini saudara-saudara sekalian. Sebagaimana biasa setiap bulan Desember saya mengulang-ulangi berita Natal supaya sebagaimana Kristus datang pertama kali, Dia akan berjanji akan datang kedua kali saudara-saudara. Jadi persiapan kita tidak lagi pada kedatangan pertama karena itu sudah lewat, tetapi persiapan kita adalah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan untuk itulah kita selalu mempersiapkan diri kita saudara-saudara, karena Dia berkata satu saat Dia akan datang kembali, tidak lagi untuk menebus dosa, tidak lagi untuk mengadakan pengampunan, tetapi untuk membawa kehidupan kita saudara-saudara menjadi mempelainya. Ya, dan inilah yang senantiasa kita nantikan saudara-saudara, sehingga kita tidak berputar-putar hanya untuk perkara-perkara yang akan binasa ini saudara-saudara, tetapi kita belajar bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus. Di Ibrani pasal yang ke-9 disebutkan begitu. Kita baca saudara-saudara sekalian ayat 26, bahwa Dia akan datang satu kali lagi, tidak lagi untuk mengampuni dosa, tetapi Dia akan mengaruniakan keselamatan penuh kepada kita. Ibrani pasal yang ke-9, kita baca ini saudara-saudara, ayat yang ke-26. Ayat 26. Ya, jika sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama saudara-saudara. Ibrani pasal 9 ayat 26, 1, 2, 3. Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan terus, tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya terus, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu Ia dihakimi. 28. Demikian pula Kristus
hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Perhatikan, sesudah itu ia akan mengatakan dirinya satu kali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi paling akhir disebutkan dia akan memberikan keselamatan kepada kita yang menantikannya, saudara-saudara. Jadi kita sudah dekat kepada penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara-saudara. Makanya kita mempersiapkan diri kita, ya, kita mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan dia pertama kali selalu kita ingat, dia mengampuni dosa kita. Seharusnya kita yang mati, tetapi dia rela mati agar kita mendapat kehidupan, saudara-saudara. Di Yohanes berkata ada dua hal, ya, pencuri datang untuk mencuri, membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan kehidupan. Jadi selalu kita ingat ini, saudara-saudara. Yohanes pasal 10, kita baca bersama-sama ayat ini, supaya yang mana yang datang dalam hidup kita, siapa yang kita terima dalam hidup kita, apakah iblis atau Kristus, saudara-saudara. Dua ini adalah pilihan bagi kita, ya, itu bergantung kepada kita, siapa yang kita terima di dalam diri kita. Kalau Kristus, dia akan memberikan kehidupan. Tapi kalau bukan Kristus kita terima dalam hidup kita, berakhirlah hidup kita dalam kebinasaan, saudara-saudara, ya. Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10. Supaya mulai hari ini mesti kita persiapkan, ya. Jangan dua-duanya, tidak boleh dua-duanya kita terima. Kita pilih, ya, iblis atau Kristus, saudara-saudara, ya. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, Yohanes 10 ayat 10, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Terus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, jadi dua ini, saudara-saudara, ya. Kepada setiap orang dua ini menawarkan dirinya. Iblis, ya, kalau manusia dikuasai iblis, tiga hal yang dirasakan. Dia akan mencuri, dia membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis dari dahulu, ya. Jadi makanya dilepaskan Kristus kita iblis, mulai dari mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Kristus, ya, kalau Kristus dikatakan dia memberikan hidup kepada kita, memberikan kehidupan yang sesungguhnya, sampai kehidupan yang berkelimpahan, sampai mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan, saudara-saudara, sampai hidup yang tidak berkesudahan, atau diterjemahkan sampai hidup selama-lamanya, hidup kekal. Makanya kita bersyukur, saudara-saudara, tapi kebanyakan kita manusia ini lebih cepat menerima iblis, ya. Hati kita dikuasai iblis dengan dosa, amarah, kebencian, dan ini seringkali mengganggu hidup kita, saudara-saudara, ya. Kristus kadang-kadang lebih sulit kita biarkan dia masuk dalam hidup kita, ya, karena Kristus nanti akan membawa hidup kita bagaimana hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, hidup di dalam kekudusan, ya. Kita lebih senang hidup dalam kejahatan, dalam dosa, begitu, saudara-saudara. Tapi mari, hari-hari yang belum Tuhan datang kepada kita, terimalah Kristus. Aku datang, ya. Kalimat aku datang ini mulai dari dia lahir, saudara-saudara. Kalau kita lihat peristiwa Natal, betulkah dia datang untuk memberikan kehidupan? Waktu itu dia lahir di kandang, saudara-saudara. Seperti dia benar-benar menempatkan dirinya jaminan kehidupan. Ayat membilang dia lahir di kandang, diletakkan di dalam palungan. Saudara-saudara, itu merupakan satu tidak kejadian begitu saja, tapi punya arti yang sangat dalam, saudara-saudara. Sepertinya dia mengatakan, inilah hidup saya, kuserahkan sama kalian untuk jaminan hidup kalian, ya. Jadi dia diletakkan di
Palungan menjadi jaminan kehidupan saudara-saudara ya. Makanya kita bersyukur, coba di Injil Lukas kita lihat ini, Kristus yang lahir di kandang ya, dan diletakkan di dalam palungan. Itu jaminan kehidupan saudara-saudara ya. Saya sangat percaya ketika kita menerima Kristus, pasti ada jaminan kehidupan, bahkan hidup sekarang ini sampai selama-lamanya saudara-saudara. Tidak ada kekhawatiran kita dalam hal itu. Ya, ayat yang ke pasal 2 dari Injil Lukas. Ya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai kita lihat sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi sudah nampak sekali sejak dari lahirnya dia menawarkan kehidupan sampai kepada matinya. Nanti kalau dia mati, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia mendapat kehidupan selama-lamanya. Jadi kedatangan Kristus di dunia ini betul-betul memberikan kehidupan. Saudara-saudara ya, ayat 1 dari Injil Lukas kita baca bersama, 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin terus, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi diletakkannya dia di dalam palungan, saudara-saudara, itu sudah merupakan jaminan kehidupan bagi hewan yang dipelihara, bagi hewan yang tergembala, saudara-saudara. Ya, makanya kita adalah jaminan kehidupan Kristus berikan bagi kita. Apalagi kita disebut adalah tergembala. Ya, ketika kita tergembala di kandang penggembalaan, pasti ada jaminan kehidupan kita. Di luar penggembalaan, makanya kita ragu-ragu hidup kita, khawatir hidup kita, takut hidup kita. Tapi ketika kita berada di dalam penggembalaan, kita yang sudah menyaksikan itu, bagaimana kita tergembala ini benar-benar dipelihara, Tuhan berikan nyawanya. Ya, kalau kita baca Yohanes pasal yang ke-10 tadi, dia berikan nyawanya agar kita hidup. Jadi tidak sekedar kata-kata, tapi supaya kita mendapat hidup sekarang ini sampai hidup selama-lamanya. Dia berikan nyawanya bagi kita. Yohanes pasal yang ke-10. Jadi saudara, jangan ragu kita tentang kehidupan kita. Dunia terbatas untuk memberikan kehidupan bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada batasan. Bermacam caranya Tuhan untuk menjamin kehidupan kita. Yohanes pasal 10 diulangi lagi. Gimana caranya dia memberikan hidup? Saudara-saudara, dia berikan nyawanya kepada kita. Ayat yang ke-11 kita baca, 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Demikian lagi di ayat yang ayat 14. Ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. 15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Coba, sangat indah sekali. Jadi ini dimulai dari ketika dia lahir, memberikan jaminan kepada kehidupan yang tergembala, saudara-saudara. Ya, pasti kita
mendapat jaminan kehidupan ketika kita tergembala dengan benar. Ya, bukan hanya hidup sekarang, sampai hidup kekal selama-lamanya. Jadi kita bersyukur saudara-saudara, kita melihat di hari-hari ini banyak orang suka ragu gimana makanan saya, bagaimana kehidupan saya ke depan, bagaimana anak-anak saya. Lalu mereka coba cari jalan yang lain untuk mendapat kehidupan, tapi justru kehilangan saudara-saudara. Tapi ketika kita tempatkan diri kita menjadi orang yang tergembala di kandang penggembalaan, nyawanya aja diserahkan bagi kita, terlebih yang lain-lain saudara-saudara ya. Makanya di Natal ini, di peringatan Natal ini, kita pastikan hidup kita, Tuhan, ku terima pribadimu dalam hidupku, ku tolak yang lain ya. Iblis dengan segala caranya saya tolak agar saya tidak kehilangan, agar saya tidak kecurian, saya dibunuh dan saya dibinasakan. Saya menerima Kristus di dalam hidup ini, yang hal yang penting sekali dalam kita merayakan Natal saudara-saudara. Di ayat yang lain berkata bahkan dia berikan darahnya, tubuhnya untuk menjadi jaminan kehidupan bagi kita saudara-saudara. Barang siapa makan dagingku dan darahku, dia akan mendapat kehidupan. Jadi betul-betul Kristus datang kepada kita segala-galanya, sejak dari lahirnya sampai matinya, hanya untuk kita saudara-saudara. Jadi sangat sayang ketika kita hari-hari ini mengabaikan Kristus dari hidup kita. Ya, kadang-kadang lebih utama bagi kita hal-hal lahiriah ini daripada yang lain saudara-saudara. Yohanes pasal yang ke-6, coba kita ulangi baca ya, bagaimana Kristus memberikan hidupnya kepada kita saudara-saudara sekalian. Ya, ayat Yohanes pasal yang ke-6, ya, diberikan darahnya dan tubuhnya jaminan bagi kita. Ayat 53. Jadi mari saudara-saudara bersyukur kita memiliki Kristus. Ya, kita miliki, kita terima Kristus agar jaminan kehidupan ini bagi kita saudara-saudara. 53 dari Yohanes 6. Yohanes 6:53 kita baca bersama, 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Coba. Jadi kalau dia di ayat yang tadi sudah kita baca, Kristus datang agar mempunyai hidup bagi kita, mulai kita tergembala. Ya, menjadi kehidupan yang tergembala. Bahkan kalau kita tergembala, dia berikan dagingnya dan darahnya, ya, untuk menjadi jaminan hidup bagi kita. Puji Tuhan, setiap kita PA selalu kita sediakan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus saudara-saudara, supaya meyakinkan kita bahwa kita ini benar-benar menikmati tubuh dan darah Kristus. Kalau orang seringkali mengatakan perjamuan kudus itu hayabanyangan, bagi kita tidak. Itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Makanya setiap perjamuan suci selalu saya sebutkan bahwa yang kita pegang itu bukan bayangan tubuh, tapi kita yakini itu adalah tubuh Kristus. Yang kita pegang anggur itu kita yakini dengan percaya bahwa itu benar-benar darah Kristus. Ya, setiap perjamuan kudus saudara mesti yakini, dan saya pun selalu yakini setiap saya melaksanakan perjamuan kudus saat PA, saya selalu katakan benar-benar itu adalah tubuh dan darah Kristus, supaya saya mempunyai hidup di dalam diri saya. Ya, ada kepastian kehidupan kita. Ya, apapun serba terbatas di dunia ini. Dunia ini satu saat gak sanggup lagi memberikan jaminan hidup kita. Walaupun Tuhan sudah menciptakan langit bumi ini supaya di bumi ini ada jaminan hidup kita, tapi satu saat gak mampu lagi apa yang diciptakan Tuhan ini jadi jaminan hidup kita. Harus disediakan tubuh dan darahnya. Coba kalau untuk menciptakan bumi ini dia beberapa hari saudara-saudara, tapi rasanya gak cukup hanya bumi ini untuk menjadi jaminan hidup, sampai diberikan tubuh dan darahnya bagi kita, orang dunia, orang umum.
dia hidup dari hal-hal duniawi ini. Kita beda. Kita selalu beda. Saya beda. Orang dunia nggak menikmati apa yang saya nikmati. Ya, orang dunia hanya ciptaan Tuhan ini menjadi jaminan hidupnya. Kita kan bukan. Bukan hanya ciptaan Tuhan ini jaminan hidup kita. Ya, bukan perkara jasmani, makan roti, makan sayur, makan nasi, semua. Bukan itu aja jaminan hidup kita. Tapi tubuh dan darahnya. Ya, tubuh dan darahnya itu sudah memberikan jaminan dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Bahkan lagi disebutkan itu, kalaupun kita mati, ketika kita sudah makan tubuh dan darah Kristus, ketika kita diizinkan Tuhan mati, kita akan bangkit. Semua makanan di dunia ini gak ada jaminan untuk satu saat membangkitkan hidup kita. Di luar Kristus, kalau tidak menerima Kristus, satu saat tidak akan menerima kebangkitan pertama ini. Tapi kita, saudara-saudara, kita yang sudah menerima Kristus, kita tergembala, terima Kristus dalam hidup kita. Ketika seizin Tuhan kita meninggal, kita akan mendapat kehidupan itu. Ayat yang ke-54, ayat 54, ayat 54 sampai 56 ya, kita baca saja. 54, 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Coba, jadi ada kuasa kebangkitan. Orang kalau tidak makan perjamuan kudus, gak ada jaminan, saudara-saudara. Tapi ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus, Tuhan katakan kita mempunyai hidup. Bahkan ketika kita mati, kita akan mendapat kebangkitan itu, kebangkitan yang pertama itu, saudara-saudara. Ya, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55, 1, 2, 3. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Coba, sangat indah sekali inilah, saudara-saudara. Jadi kalau saya sebutkan, ketika Tuhan memberikan hidup bagi kita, tergembalalah kita, supaya dia memberikan kehidupannya kepada kita. Bagi kita tergembala, saudara-saudara, dia berikan tubuhnya dan darahnya, agar ada kepastian, ada jaminan hidup bagi kita, saudara-saudara. Inilah yang kita terima melalui Natal yang sudah bertahun-tahun ini. Kita terima Kristus untuk memberikan jaminan dalam hidup kita. Tapi kalau orang gak mau menerima Kristus, nah inilah resiko yang harus dia tanggung, saudara-saudara. Setiap orang yang tidak mau Kristus dalam hidupnya, dia akan selalu kehilangan kehidupannya, kehilangan sukacita, sampai kehilangan hidup yang kekal. Di dunia ini bisa menikmati bermacam cara, saudara-saudara, tapi sesungguhnya dia kehilangan, saudara-saudara. Makanya terima Kristus, ada jaminan kehidupan. Ya, kita tidak terlalu pusingkan tentang kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh terima Kristus. Macam cara Tuhan untuk menunjukkan kita bekerja, kita lihat saja. Kadang-kadang kita berhenti pekerjaan sana, Tuhan kasih pekerjaan ini. Kita berhenti usaha sana, Tuhan kasih lagi. Dan begitu terus, saudara-saudara. Kami hamba Tuhan juga hal yang sama. Ya, selalu juga begitu. Tapi kami sangat percaya sekali kehidupan ini adalah hidup karena Kristus. Hidup karena Kristus yang menjamin kehidupan bagi kita. Boleh berkurang, boleh yang lain-lain, saudara-saudara, terbatas. Tapi kasih Kristus itu tidak terbatas dalam hidup kita. Jadi Kristus memberikan kehidupan, hidup yang tidak terbatas, hidup yang berkelimpahan, sampai hidup yang kekal. Tapi coba kita tengok apa yang disediakan iblis kepada orang-orang yang tidak mau menerima Kristus. Ada 3 yang dikerjakan iblis, saudara-saudara. Ulangi, Yohanes pasal yang ke-10 tadi, ayat 10. Nah inilah seringkali gak kita sadari. Lebih senang kita bermain-main dengan iblis, bermain-main dengan dosa. Habis-habisan kita, saudara-saudara, ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita ulang baca ayat ini, saudara-saudara, ya. Ayat yang ke-10, Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu saja, saudara-saudara. Jadi pencuri, siapa ini? Adalah iblis.
Ya, iblis ini saudara-saudara sekalian, di ayat yang pasal yang ke-8 ayat 14 jelas disebutkan ini iblis saudara-saudara yang dari dulu ingin menghancurkan manusia. Yohanes 8 ayat 44 kita baca ini saudara-saudara ya, iblis yang disebut pencuri ini. Yohanes 8 ayat 44 ya. Sudah kita baca 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Terus ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara-saudara, pekerjaan iblis mulai ayat ini dia bilang saudara-saudara membunuh, membinasakan. Tapi di ayat yang pasal 10 ayat 10 tadi mulai dari mencuri. Banyak hal yang dicuri iblis dari hidup kita. Mulai dari perjanjian lama saudara-saudara. Wah, banyak kali. Kalau sudah dicuri dari hidup kita, kita nggak punya apa-apa lagi, lalu dia bunuh kita. Ya, setelah dibunuh kita, dibawalah binasa masuk di dalam api neraka selamanya. Makanya disebutkan ini, saudara-saudara, 3 mulai dari mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau sempat kita kasih iblis mencuri sebagian dari hidup kita, itu langkah pertama dari iblis. Sampai kita nggak punya apa-apa lagi. Setelah kita nggak punya apa-apa lagi, nggak punya sesuatu, ya bunuh sampai dimasukkan, dibawa di dalam kebinasaan bersama-sama dengan dia, saudara-saudara. Kita lihat dulu ngerinya iblis ini mulai dari penciptaan manusia. Jadi ketika manusia diciptakan Tuhan, belum terlalu banyak, hanya Adam dan Hawa, saudara-saudara. Adam diciptakan, saudara-saudara, dari tanah. Hawa dibentuk dari tulang rusuk pria, ya, belum ada proses kelahiran dari rahim. Itu saja bisa dipengaruhi, ditarik, dibinasakan oleh iblis. Saudara-saudara, kita bukan langsung kita ciptaan Tuhan seperti bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kita sudah ada di dunia ini dari proses kelahiran. Ya, saudara dapat bayangkan manusia yang benar-benar diciptakan tangan Tuhan saja bisa dia pengaruhi, bisa dibawa sampai bisa dibinasakan. Coba apalagi kita. Kita lahir dari rahim ibu kita. Mazmur berkata dari kandungan aja kita sudah masuk dalam dosa, dilahirkan dari dosa. Besar kita makin berdosa dan terus selanjutnya, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh terima Kristus. Kalau enggak ada kemampuan kita melawan kekuatan iblis ini yang mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara-saudara ya. Kita lihat di perjanjian lama, dan ini saudara-saudara agar kita sangat hati-hati ya, supaya kita tidak kehilangan apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita ya. Kejadian pasal yang ketiga kita lihat, saudara-saudara, untuk iblis nanti mencuri 7 hal yang dicuri iblis dari manusia ini. Ini manusia yang benar-benar diciptakan oleh tangan Tuhan, yang disediakan hal yang terindah kepada manusia yang diciptakan lewat tangannya. Tapi itu aja pun kehilangan, saudara-saudara, diambil oleh iblis. Coba, makanya bersyukur kita, Kristus memberikan kehidupan bagi kita, saudara-saudara ya. Kita lihat ada 7 hal yang dicuri iblis dari manusia, saudara-saudara. Manusia kehilangan ya. Kejadian pasal yang ketiga kita lihat di Alkitab kita. Dan oleh karena Kristus berusaha mengembalikan apa yang hilang ini supaya kita temukan bersama dengan Kristus, saudara-saudara. Sudah kita baca ya, mulai dari ayat 1 semestinya kita baca ya. Kejadian pasal 3 ayat 1, saudara-saudara. Sudah kita baca bersama ayat ini, 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat
yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Terus lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Berikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Coba saudara-saudara, inilah pekerjaan iblis dari dulu, ya, ingin mengambil apa yang sudah mahal sekali diterima oleh manusia ini. Dia sama mulia, dia mulia sekali dari semua ciptaan itu. Manusialah paling mulia, saudara. Segalanya diberikan kepadanya, diberikan kuasa, diberikan kemampuan, diberikan hak. Begitu indah. Tetapi iblis ingin mencuri itu dari manusia, saudara-saudara. Semua apa yang diberikan Tuhan kepada manusia ingin dicuri oleh iblis. Sama kita di hari-hari ini, kalau kita nggak waspada, saudara-saudara, semua hal-hal yang indah, yang baik diberikan Tuhan bagi kita, iblis berusaha untuk mengambilnya, mencurinya, dan membinasakan kita, saudara-saudara. Gimana caranya agar manusia ini kehilangan? Saya melihat ayat ini, supaya manusia kehilangan apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. 2 hal yang dilakukan oleh iblis, dan inilah sangat kita hati-hati hari-hari ini, saudara-saudara. Mulai dari merusak pikirannya, merusak hatinya. Kalau sudah pikiran rusak, hati sudah rusak, segala-galanya tinggal mencuri, mengambil, membinasakan, saudara-saudara. Ya, pikirannya dulu dirusak, saudara-saudara. Disebut ini. Coba kita lihat, diperhatikan ayat itu. Ya, dia coba bilang kepada Hawa, ya, betulkah buah pohon dalam taman ini nggak boleh kalian makan? Ditanya ini kepada istrinya Adam, namanya Hawa, saudara-saudara. Ya, si Hawa bilang, jangan kau makan, kalau kami makan ini kami akan mati. Ya, tapi coba dirusak pikirannya. Apa disebutkan sini ayat 4? Sekali-kali kamu tidak mati. Keyakinannya dirusak, pikirannya dirusak, hatinya dirusak. Sempat kita kasih hati kepada iblis, mendengar kata-kata iblis, segalanya akan kehilangan. Lalu dibuat, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, padahal Tuhan sudah katakan kalau kau makan itu kau mati. Ya, kalau kau makan buah itu kau akan mati, pasti engkau akan mati. Dan inilah saudara-saudara, hari-hari ini yang dirusak iblis itu pikiran kita, keyakinan kita. 2 itu yang dirusak, pikiran, keyakinan, pikiran, keyakinan. Ya, bagaimana dia merusak mulai dari kita nggak yakin apa kata Tuhan, nggak yakin kita, nggak mungkin lah Tuhan itu kalau saya makan lalu saya mati. Nggak yakin dia, saudara-saudara. Lalu kita lihat di ayat itu, ya, justru dibalik. Kalau kau makan itu justru matamu terbuka. Ayat 5 saya baca begini, ya, tetapi Allah mengetahui. Ini kan rekayasa iblis. Ya, jadi dibilang kalau kau makan itu, kau nggak mati, karena Allah mengetahui
bahwa pada waktu kau memakannya matamu akan terbuka. Coba udah dirusak pikirannya, dirusak keyakinannya. Ya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu yang baik dan yang jahat. Jadi di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 inilah yang dirusak, pikiran dan keyakinannya. Gak percaya lagi dia kepada Tuhan. Pikirannya sudah dirusak. Di perjanjian baru diulang-ulangi, nanti kita juga akan diperdaya oleh iblis yang pernah memperdaya Hawa. Demikian juga akhir zaman akan diperdaya lagi ular yang sama, memperdaya manusia agar tidak menjadi mempelai Kristus. Dan ini penting saudara-saudara. Ya, kalau sudah dirusak pikirannya dan dirusak keyakinannya, dia bisa melakukan apa saja yang tidak disukai oleh Tuhan. Sekarang coba kita lihat saudara-saudara, dengan banyaknya tontonan, banyaknya internet, banyaknya semua serba terbuka sekarang saudara-saudara, dengan kemajuan teknologi yang sekarang, ya semuanya sudah kita ketahui, mata kita sudah terbuka melihat apa saja saudara-saudara. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak punya pikiran yang benar, keyakinan yang benar, itu merusak, ya. Lalu sudah dirusak pikiran dan keyakinannya. Ayat yang ke-6 saudara-saudara, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-6 dan ayat 7. Demikian saya baca, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Kenapa dia bilang baik dan sedap kelihatannya? Karena sudah pikirannya dirusak, ya, keyakinannya dirusak saudara-saudara. Lalu dia melihat apa yang dilarang oleh Tuhan itu, mana yang tidak suka Tuhan, itu yang dilakukan. Dan akhir zaman ini justru terulang lagi. Mana yang dilarang Tuhan, itu yang justru dilakukan. Coba dalam pernikahan tidak boleh cerai, tapi banyak kali orang cerai. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan, dilarang Tuhan, justru itu yang suka dilakukan manusia. Ya, dilihat buah pohon itu menarik kelihatannya. Setelah itu ayat bilang lagi pula, pohon itu menarik hati karena membawa pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tidak kesempatan tanya dari mana ini, gimana kau ambil dan seterusnya. Suaminya membilang dimakannya saudara-saudara. Saudara perhatikan ini, ya. Jadi akhir zaman ini mesti pikiran kita harus diubah, ya. Keyakinan kita kepada Kristus, jangan pernah ragu kita tentang Kristus saudara-saudara. Sekali kita ragu, habislah kita saudara-saudara. Segala yang mulia dari hidup kita itu kan diambil, dan kita akan dipermalukan saudara-saudara. Ya, jadi pikiran dan keyakinannya yang dirusak, sehingga berani melakukan, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Mana yang Tuhan tidak suka, justru itu yang diperbuatnya. Akibatnya ada 7 hal yang paling mulia diberikan oleh Tuhan kepada manusia, itu dicuri oleh iblis dan hilang itu saudara-saudara. Ya, makanya kita hari-hari ini banyak kali kita kehilangan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, kita lihat ini 7 hal yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu hilang saudara-saudara. Dan puji Tuhan, ketika kita nanti menerima Kristus, ya, 7 hal yang hilang itu akan dipulihkan Tuhan bagi kita, agar kita layak menjadi mempelainya saudara-saudara, ya. Yang pertama saudara-saudara, begitu manusia ini melanggar firman Allah, ya, melawan apa yang Tuhan kehendaki, ada pertama saudara-saudara, manusia ini kehilangan kemuliaannya, ya. Makanya di Roma mengatakan manusia itu kehilangan kemuliaannya. Itu yang pertama sekali saudara-saudara. Manusia sudah hina, kemuliaan Allah enggak ada lagi. Makanya manusia susah, makin derajatnya makin turun, makin turun.
kehilangan kemuliaannya. Ya, kita lihat di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ya, manusia kehilangan kemuliaannya. Demikian kita baca ini, saudara-saudara. Ketika mereka memakan yang dilarang oleh Tuhan, ayat 7 kita baca 1, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Telanjang, hilang kemuliaannya. Tadinya manusia itu memakaikan kemuliaan Kristus, tapi sekarang kemuliaan itu sudah enggak ada lagi, diganti dengan menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, saudara-saudara. Ini yang pertama sekali kehilangan, hilang kemuliaan Allah. Ya, dan satu saat ketika ini sudah kehilangan, Tuhan berjuang mati-matian supaya bagi kita hari-hari terakhir ini kemuliaan itu akan dipulihkan bagi kita. Ya, apa yang sudah hilang bertahun-tahun, ribuan tahun hilang karena Adam dan Hawa tidak berpegang kepada firman. Pikirannya dirusak oleh iblis, keyakinannya dirusak oleh iblis, hilang pakaian kemuliaan itu. Dan untuk memulihkannya, saudara-saudara, Kristus sampai rela mati, mengorbankan dirinya. Segalanya diberikan supaya pulih kemuliaan ini dalam hidup kita. Coba saudara-saudara, makanya berharga sekali pengorbanan Kristus bagi kita. Jadi jangan kita pikir pengorbanan Kristus yang penting saya makan, cukup pakaian, semua fasilitas di dunia saya bisa menikmati. Bukan itu. Pakaian kemuliaan ini sampai harus kita miliki, ya, melalui pengorbanan Kristus, karena itu sudah hilang, saudara-saudara. Ya, di Roma disebutkan manusia sudah hilang kemuliaan Allah itu. Ya, makanya Kristus ingin pulihkan bagi kita kemuliaan ini, saudara-saudara. Ya, bagi kita. Roma pasal yang ketiga, saudara-saudara. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Jadi bersyukur kita hari-hari ini ketika kita menerima Kristus, kemuliaan yang sudah hilang itu akan kembali kita miliki. Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, ayat 23, saudara-saudara, kita baca ini. Ya, ayat 23, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba, hilang kemuliaan Allah. Ya, makanya manusia itu diperbudak oleh iblis, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh setan, karena kemuliaan ini nggak ada lagi. Dulu masih kemuliaan itu ada, nggak mampu iblis menggoda, mengganggu. Tapi kemuliaan itu hilang, manusia sudah di bawah perbudakan. Ya, makanya Kristus datang untuk melepaskan kita dari perbudakan, dan satu saat dipulihkan bagi kita kemuliaan ini. Kemuliaan Allah itu sudah hilang, saudara-saudara. Manusia itu sudah hina. Ya, manusia itu terhina, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya Kristus datang untuk memberikan kehidupan bagi kita. Satu saat kemuliaan itu akan sungguh-sungguh kita raih. Gereja mempelai itu akan memakai pakaian kemuliaannya bagaikan sinar matahari. Ya, pakaian kemuliaan. Bagaikan sinar bintang-bintang, bagaikan sinar bulan. Sangat mulia pakaian kemuliaan gereja mempelai. Dan ini yang sekarang kita perjuangkan, saudara-saudara. Kita tidak tahu sampai kapan kegenapan firman ini akan kita genapkan di dalam hidup kita, menjadi mempelai Kristus. Siapa itu? Pakaian kemuliaan itu sudah dipulihkan dalam hidup kita. Apa yang sudah hilang dicuri oleh iblis, Kristus melalui pengorbanannya akan dipulihkan bagi kita, supaya kita menjadi mempelainya, saudara-saudara. Itu rahasia yang besar yang selalu kita gumuli. Sebelum Tuhan datang, kita bilang, Tuhan, mampukan saya untuk memakaikan pakaian kemuliaan itu. Ya, dari mana caranya kita bisa melihat pakaian kemuliaan itu dipulihkan? Ketika kita hidup di dalam kebenaran, sudah makin jelas, oh saya sudah semakin mulia, enggak hina lagi saya.
Yang hina itu adalah kalau tidak berpakaian kebenaran. Hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kenajisan, sama tetap hidup di dalam pakaian telanjang, tidak ada kemuliaannya. Tapi coba hari-hari ini saudara-saudara, semua kita pakaikan pakaian kemuliaan itu, tandanya mulai hidup. Kita hidup dalam kebenaran. Kalau sudah hidup dalam kebenaran, mulai jelas pakaian kemuliaan itu. Hidup di dalam kesucian, makin meningkat lagi kemuliaan kita. Hidup di dalam kasih, makin jelas pakaian kemuliaan ini akan kita miliki saudara-saudara. Tapi sulit di hari-hari terakhir ini. Untuk hidup benar sangat sulit. Orang seringkali berkata untuk hidup dalam dosa pun sulit makan, apalagi kalau kita hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup? Itulah kata orang di dunia sekarang ini, saudara-saudara sekalian. Ya, orang selalu berusaha dan sampai meyakinkan orang, sudah kalau kau hidup benar gak akan makan kau. Gitu-gitu aja hidupmu. Itulah diajarkan. Dirusaklah pikiran kita, saudara-saudara. Lalu kita tertarik juga melakukan hal yang gak benar, saudara-saudara. Ya, kita tidak yakin bahwa orang benar itu hidup mulia. Kita tidak yakin kalau kita benar terancam hidup kita. Ya, padahal semestinya enggak. Kalau mereka enggak makan buah pohon yang dilarang Tuhan itu, enggak kekurangan apa-apa, enggak lapar mereka, semua Tuhan sediakan. Banyak pohon-pohon lagi di taman itu, tidak kekurangan apa-apa pun. Ya, sama kita saudara-saudara. Ketika kita mau katakan, Tuhan aku belajar hidup benar di dalam pekerjaan saya, ya di sekolah, dimanapun kita berada, kami sebagai hamba Tuhan belajar hidup benar. Ya, bukan hanya menjamin gitu, tapi tanda bahwa kita sudah ada kemuliaan itu. Orang yang akan menghinakan kita, meragukan kita, kalau benar kau bagaimana kau bisa hebat? Ya, itu dari suara iblis, saudara. Kalau kau hidup benar, mana mampu, mana bisa begini. Tapi kita bisa buktikan, kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan selalu ulang-ulangi. Setiap kita hidup dalam kebenaran, selalu ada jaminan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Makanya berjuang kita saudara-saudara. Berjuang kita di hari-hari ini sulit kita mendapatkan kehidupan yang benar. Di zaman Nuh juga begitu, di zaman Lot sulit mendapatkan orang benar. Kita lihat di mana-mana orang sudah menyimpang kemana-mana. Tapi kita pastikan, karena yang dicari oleh Tuhan itu nanti kehidupan kita. Kristus datang nanti mencari bagaimana kita mempertahankan 3 hal. Mempertahankan kebenaran, mempertahankan kekudusan, dan mempertahankan kasih. Ya, itu yang mulia saudara-saudara. Tuhan tidak cari bagaimana hebat kita di dunia, enggak. 3 ini saja. Kalau Kristus mau datang nanti sebagai mempelai pria surga, masihkah kita berjuang dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan di dalam kasih? Ya, kalau enggak bagian kita menjadi mempelai Kristus. Karena kemuliaan itu dinilai dari situ, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam Kristus, mengasihi di dalam kekudusan, saudara-saudara. Makanya pengorbanan Kristus untuk membawa kita hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi berjuang kita. Yang pertama dicuri oleh iblis itu adalah pakaian kemuliaan itu. Kalau belajar kita di tahbisan, ya, pakaian kemuliaan itulah pakaian imam-imam, pakaian imam-imam untuk itu pakaian yang sangat mahal sekali. Mulai dibuat dari emas, ya, ditenun, sangat indah sekali. Tidak ada pakaian manapun di dunia semahal begitu. Nah, itulah pakaian yang harus kita miliki, saudara-saudara, untuk menjadi mempelai Kristus. Karena kedatangan Kristus pertama akan membuat kita mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Miliki hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, saudara-saudara. Tapi iblis bilang hidup benar itu tidak pernah akan menjadi baik. Makanya dia dari dulu pendusta, gak ada kebenaran dalam hidupnya. Itu pekerjaan iblis dari dulu, dan meyakinkan orang hidup benar itu gak ada untungnya apa-apa. Ya. Tapi kita pastikan kalau kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan bilang kita pasti dicukupkan. Sampai yakin kita, saudara-saudara.
Mazmur berapa itu? 37 ayat yang sudah sering kita ingat-ingat ini dan kita praktekkan saudara-saudara. Jangan tergiur kita apa yang dikatakan oleh yang bukan firman Tuhan saudara. Mazmur 37 itu kalau tidak salah ya, coba saudara-saudara. Makin kita diyakinkan kita Tuhan di hari-hari terakhir ini di musim Natal macam begini. Ya, jangan kita tergiur dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jangan justru di macam Natal semacam begini banyak hal-hal yang tidak benar saudara-saudara sekalian. Orang benar itu dari dulu akan dipelihara oleh Tuhan, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang benar itu pasti menjadi sasaran dari berkat Tuhan saudara-saudara. 37 ayat 25 kita baca bersama-sama ya. 37 Mazmur 37 ayat 25. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kita aminkan ini saudara-saudara. Orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Ya, keluarganya, anak cucunya nggak minta-minta roti, tapi justru ayat membilang tiap hari menaruh belas kasihan. Tidak tiap hari minta belas kasihan, tiap hari menaruh belas kasihan. Sampai kita imani itu saudara-saudara. Tuhan buat aku pakaian kemuliaan itu. Tanda pakaian kemuliaan pertama adalah hidup dalam kebenaran. Mulia kita kalau kita bisa hidup di dalam kebenaran saudara-saudara. Demikian juga hidup di dalam kekudusan. Ini juga hal yang mulia dalam hidup kita saudara-saudara. Kalau kita hidup di dalam kekudusan, di hari-hari yang terakhir ini sulit menemukan orang yang hidup dalam kekudusan. Tapi kita berjuang. Jangan ikuti-ikuti hal yang gak beres. Ya. Apalagi kalau hidup di dalam kasih. Wah, ini di hari-hari terakhir ini gampang kali akar pahit, gampang kali kebencian. Coba kita berjuang ya, agar pakaian kemuliaan ini dipulihkan ya, untuk kita menjadi mempelai Kristus. Dan Kristus berjuang itu saudara-saudara, untuk hidup kita dalam kebenaran. Diampuni dosa kita, segala dosa-dosa kita diampuni dengan darahnya, supaya kita hidup dalam kebenaran. Ya, diberikan lagi firman-Nya dalam hidup kita supaya kita terus disucikan. Dia tunjukkan lagi kasih-Nya kepada kita. Ya, supaya kita juga mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Itu hal yang selalu kita perjuangkan, saudara-saudara. Pakaian kemuliaan itu sudah hilang. Ya, sehingga berakibat kepada yang lain. Kalau sudah pakaian hilang, maka masuk lagi hal-hal lain lagi yang terhilang dari manusia ini, saudara-saudara sekalian. Pakaian kemuliaannya hilang. Ya. Dan selanjutnya lagi kehilangan damai sejahtera. Setiap orang melanggar firman, pakaian kemuliaan hilang. Yang kedua, kehilangan damai sejahtera. Balik lagi kita sedikit lagi. Ya. Kehilangan damai sejahtera. Dan itu memang pekerjaan iblis dari dulu. Gimana supaya manusia gak damai sejahtera? Maunya manusia itu ribut terus, berantem, saling menyalahkan. Itu pekerjaan iblis dari dulu. Kalau pekerjaan kemuliaan itu sudah bisa hilang, yang lain pun akan bisa hilang, saudara-saudara. Nah, berikut begitu manusia sudah pakaian kemuliaannya hilang. Padahal pakaian yang sangat mulia itu diberikan oleh Tuhan. Di kitab Kejadian lagi, manusia kehilangan damai sejahtera. Ya, ayat yang ke-8, saudara-saudara. Manusia kehilangan damai sejahtera. Ya, dan kita pertahankan ini hari-hari ini. Bagaimana hidup kita, terutama di Natal ini, saudara, tahun baru. Jangan justru kehilangan damai sejahtera kita ya. Ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk,
bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Terus ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Takut, saudara-saudara. Ya, dia kehilangan damai sejahtera, dia bersembunyi, dia takut hilang damai sejahtera. Coba inilah pekerjaan iblis ini, saudara-saudara. Kalau sudah dirusak pikirannya, dirusak keyakinannya, pakaian kemuliaan hilang. Berikut lagi berikut lagi damai sejahtera hilang darinya, saudara-saudara. Takut, ya, ketakutan. Makanya jangan gampang kita takut, saudara-saudara. Ya, takut itu tanda hubungannya dengan Tuhan gak beres. Kalau hubungannya dengan Tuhan beres, tidak ada yang ditakutkan seharusnya. Tuhan bukan untuk ditakuti. Seharusnya ketika Tuhan datang, dia damai sejahtera, dia tenang. Apalagi saat itu Tuhan berjalan-jalan di taman itu, semestinya mereka sangat bahagia sekali dengan kehadiran Tuhan. Ya, tapi karena manusia sudah dirusak oleh iblis, Tuhan datang justru mereka takut. Inilah makanya sekarang di hari-hari terakhir paling ditakuti manusia ke gereja. Paling malas manusia kalau sudah namanya beribadah. Berjumpa dengan Tuhan paling ditakuti oleh manusia. Bergaul dengan Tuhan paling ditakuti oleh manusia. Kenapa? Karena dia kehilangan damai sejahtera. Dan kita harus berjuang hari-hari ini. Kita harus berjuang melalui Natal ini, saudara-saudara. Dipulihkan damai sejahtera kita. Ya, hubungan baik kita dengan Tuhan kita perjuangkan. Ya, hubungan baik kita dengan sesama, ayo kita perjuangkan. Ya, dan ini harus dipulihkan, saudara-saudara. Harus ada damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika Tuhan mau meninggalkan murid-muridnya, dia bilang kepada murid-muridnya ketika dia mau naik ke surga, "Damai sejahtera aku kutinggalkan kepadamu." Dia tidak bilang sekian hektar tanah ku sediakan, sekian macam harta ku tinggalkan, enggak. Karena bagi Kristus damai sejahtera itu lebih berharga dari harta apapun di dunia ini. Damai sejahtera aku kutinggalkan kepadamu. Dan dengan damai sejahtera ini sudah membuat kita hidup tenang, hidup bahagia. Sampai satu saat kita perjuangkan mempelai Kristus ini, saudara-saudara. Kalau kita hidup di dalam damai sejahtera, satu saat kita dibawa kepada kota damai sejahtera. Ya, dan inilah yang harus kita perjuangkan. Berjuang kita. Miliki damai sejahtera. Ya, miliki damai sejahtera. Jangan dibayang-bayang ketakutan terus. Terus dibayang-bayangi ketakutan. Yang kita tidak takutkan pun membuat kita takut terus, saudara-saudara. Kenapa takut? Iblis yang merusak pikiran kita. Iblis yang merusak keyakinan kita, membuat kita takut. Ya, ketakutan, saudara-saudara. Ya, makanya berjuang kita. Kita berada di hari-hari terakhir ini. Justru jangan takut, saudara-saudara. Damai sejahtera, tenang, bahagia. Saat beribadah itu segala-galanya. Kalau sebelumnya ini mesti manusia, ketika Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu, mereka sangat bahagia dengan kehadiran Tuhan. Tapi ketika sudah dirusak, justru mereka ketakutan, saudara-saudara. Ya, makanya Kristus datang untuk memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan apa itu? Hidup di dalam kemuliaan. Yang kedua, hidup dalam damai sejahtera. Mana contohnya hidup dalam kemuliaan? Hidup kita dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih. Itu harus dipulihkan. Ya, yang kedua, hidup dalam damai sejahtera. Kalau antara kita aja suami istri ribut, anak-anak ribut, kita bergereja ribut, sama hamba Tuhan ribut. Saudara-saudara sekalian, kehilangan kita damai sejahtera. Di hari-hari ini banyak sekali ribut. Ya, ribut di organisasi,
ribut memperebutkan jemaat, merebutkan gereja, dan banyak lagi yang saudara-saudara membuat gak damai sejahtera. Padahal kita rebut pun itu nggak ada apa-apanya bagi kita. Coba kita rebutan harta sampai gak ada damai sejahtera. Harta itu gak menyelamatkan kita, saudara-saudara. Ya, tapi mari malam hari ini, Natal ini kita katakan, Tuhan, apa yang sudah hilang dariku, ya, apa yang sudah diambil, dicuri oleh iblis, melalui kedatangan Kristus, pulihkanlah itu dalam hidupku. Percuma kita merayakan Natal, perayaan ini hanya merupakan perayaan biasa kalau apa yang hilang itu tidak dipulihkan dari hidup kita. Tapi ketika kita hari-hari ini merayakan Natal, Tuhan, Engkau lahir, Engkau datang, pulihkanlah. Dulu kehilangan saya pakaian kemuliaan itu. Pulihkan Tuhan, ya, supaya aku praktek, saya belajar hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan saya hidup di dalam kasih. Pakaian kemuliaan itu dipulihkan dalam hidupku. Yang hilang damai sejahtera, Tuhan pulihkan. Sampai hati kita hari-hari ini, apapun diperbuat orang sedikit pun gak ada kebencian bagi kita. Kita difitnah orang gak benci kita, ya, kita dikata-katai orang juga gak benci kita. Bahkan orang merugikan kita, kita juga gak benci. Itulah saudara-saudara, sampai dipulihkan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Dan malam hari ini, besok kita akan lanjutkan di bulan Desember ini, saya akan menyampaikan bagaimana Kristus membawa kehidupan yang sesungguhnya kepada kita. Sampai jelas kita kehidupan macam apa yang ditawarkan Kristus. Tidak hanya kata-kata kehidupan, tapi kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan bagaimana yang ditawarkan Kristus bagi kita? Hidup di dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kasih, hidup dalam damai. Itu namanya kehidupan. Kalau kita gak miliki itu, kita gak memiliki kehidupan. Terus kita diancam maut, terus dikuasai maut. Tapi apa yang Tuhan perbuat bagi kita, ya, hidup sampai hidup berkelimpahan, saudara-saudara. Ini kami sampaikan malam ini. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Merupakan jaminan kehidupan bagi kita. Karena Kristus sudah katakan, barang siapa yang makan tubuh dan darahku, kita akan mendapat kehidupan yang sesungguhnya, saudara-saudara sekalian. Ya, hidup ini tak berarti jikalau tak mengerti. 152 bisa dilihat di situ, Psalm 152. Sementara kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. 152. Iya, kunci G ya. Hanya oleh satu korban. Kita bangkit berdiri. Hidup ini tak berarti. Tak berarti jikalau tak mengerti arti nilai kekudusan yang dikerjakan Tuhan. Hanya oleh satu korban, Dia sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya.
contoh teladan. Kita angkat tangan kita. Hanya oleh satu korban Dia sudah menyempurnakan untuk selamanya. Mereka yang disucikan sekali lagi hanya oleh satu korban Dia sudah menyempurnakan untuk selamanya. Mereka yang disucikannya. Haleluya, haleluya, Karena-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Darah Yesus, haleluya. Engkau datang untuk memberikan hidup kepada kami. Engkau datang agar kami memiliki hidup berkelimpahan. Haleluya, haleluya. Pulihkan Tuhan, pulihkan pakaian kemuliaan itu bagi kami, agar kami layak menjadi mempelai-Mu Tuhan. Pulihkan apa yang sudah hilang dari hidup kami oleh kuasa korban-Mu Tuhan. Bahkan sampai pada malam hari ini, melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, pulihkanlah itu ya Tuhan. Kami memiliki pakaian kemuliaan, kami hidup dalam damai sejahtera. Ketika Engkau datang, kami layak menjadi mempelai-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami dengar, biar kami praktekkan dalam hidup kami. Melalui tubuh dan darah-Mu kami mampu menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sampai firman ini menjadi darah daging dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh dan darah-Mu. Berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami yang menerima ya Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita, dengan yakin. Oh Tuhanku, didik hamba ikut jalan sengsara. Kita naikkan pujian ini agak pelan aja, temponya dikurangi entah 3 ya. Kita naikkan ini, kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Oh Tuhanku, didik hamba ikut jalan sengsara, dalam hati dalam kehidupan
hanya oleh satu korban yang sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikan semua bangkit berdiri. Hanya oleh satu korban, amin, yang sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang disucikannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah datang Tuhan untuk kami mendapat kehidupan. Engkau rela mati, Engkau korbankan nyawamu bagi kami Tuhan, agar sungguh-sungguh kami hidup bukan dari hal-hal duniawi ini, tapi hidup kami dari korban-Mu. Bahkan malam ini jika kami hidup sungguh-sungguh karena mengandalkan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu untuk mampu kami hidup yakin, hidup percaya bahwa pikiran kami juga tidak dirusak oleh kuasa kegelapan. Pikiran kami akan terus dibaharui oleh firman dan roh-Mu Tuhan, sampai kami berpikir seperti Kristus, yakin akan segala apa yang Engkau katakan dalam hidup kami. Kami bersyukur jika ada sakit penyakit, dengan kuasa darah Kristus kami disembuhkan. Setiap masalah-masalah yang kami jalani, kami tidak berjalan sendiri. Kristus yang selalu memimpin kami, memberikan kemenangan-kemenangan bagi kami sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Obatlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu Tuhan. Kami terima dengan iman percaya kami. Saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat darah Kristus. Kalau ada dosa minta ampun di hadapan Tuhan. Haleluya. Agar darah Kristus menjadi berkat bagi kita. Ada pergumulan, apapun pergumulan kita, letakkan tangan kiri kita di dada kita. Sakit penyakit, Kristus sanggup menyembuhkan apapun itu. Dengan darah Kristus juga kita menjadi pemenang sesuai dengan janji Tuhan. Kekhawatiran, keraguan-raguan apapun, taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah Kristus, darah Yesus, hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darah
Yesus, darah Yesus, hapuskan dosaku. Darah Yesus, hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Mulialah Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Darah yang mahal, darah Yesus yang memberikan hidup kepada kami. Haleluya, haleluya. Engkau jaminan dalam hidup kami Tuhan, jaminan penghidupan bagi kami hari ini sampai kepada kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini firman-Mu sudah jelas bagi kami Tuhan. Apa yang hilang dari hidup kami, Engkau akan pulihkan ya Tuhan melalui pengorbanan-Mu. Sampai ada jaminan kehidupan bagi kami. Karena Engkau yang memberikan hidup bagi kami. Sampai hidup dalam berkelimpahan ya Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami yakin terhadap firman-Mu. Tidak ragu-ragu kami terhadap penghidupan kami hari-hari ini. Tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Karena Engkau menjamin hidup kami melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu jika ada sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, apapun sakit penyakit kami. Dan kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Sepatah kata Engkau sebutkan mampu menyembuhkan kami. Maka kami tolak kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami patahkan kuasanya, kami patahkan siasatnya dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami menjadi milik Kristus. Kami tidak mau dicuri yang termahal dalam hidup kami, karena kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami memuliakan Engkau Bapa yang di sorga. Terpujilah nama-Mu. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berikan persembahan kita. Allah pasti berhasil. Kita naikkan pujian ini 77 dari Psalm. Kita akan berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kristus sepenuhnya dalam nikahmu, agar senantiasa diperdamaikan, disucikan, dan disatukan. Allah cari benih ilahi dari nikah-nikah yang suci, untuk segera mengakhiri surah musuh.
ayat 3. Manfaatkanlah kesempatan yang masih berlaku dalam hidupmu. Janganlah alahkan persekutuanmu dengan Kristus. Jangan tertutup. Senantiasa mengasihi serta menghargai sesama. Terciptalah keseimbangan di dalam tubuh Kristus. Allah pasti berhasil. Allah pasti berhasil. Amin. Mempersatukan orang berperangai hilang. Allah pasti berhasil. Meskipun padanya menyembahkannya berpandanya, dia pasti berhasil. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu kami bisa malam hari ini bersekutu dengan korban-Mu, dengan firman-Mu. Kami percaya Engkau pasti berhasil menyucikan kami, mempersatukan kami, mengubah kami untuk menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati ya Tuhan. Berdoa kami buat seluruh sidang jemaat Tuhan, terutama mereka yang tidak hadir. Apapun keadaan mereka, ulurkanlah tangan-Mu, jamalah mereka. Jika karena sakit ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu menyembuhkan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Kami berdoa supaya mereka bersama-sama kami pada hari Minggu mendatang untuk berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga kami yang belum bertobat, utus para hamba-Mu, Roh Kudus menyadarkan mereka. Mereka boleh bertobat, mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Berkati juga keluarga kami, orang tua kami, berikan tubuh yang sehat, berikan iman yang teguh ya Tuhan. Juga kami berdoa buat gereja Pantai Kosta Tabernakel, mulai dari pengurus pusat, wilayah, daerah, semuanya para hamba Tuhan. Berkati kami, satukan kami ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Berkati negara ini, di negara ini kami boleh melayani Engkau sampai Engkau datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, semua pengorbanan kami, kehadiran kami malam ini tidak ada yang sia-sia. Kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu, dan Engkau akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Kita latihan kor untuk kita persembahkan pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam.